Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah untuk kita semuanya, sehingga Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah hikmat. Sholawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan segenap pengikutnya. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pendidikan Anak Berpuasa di Bulan Ramadan. Pemirsa, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan menjadi amanah terbesar dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Oleh karena itu, ada beberapa kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi. Terkadang orang tua melupakan beberapa poin penting terkait kewajiban terhadap anak dalam menanamkan keimanan. Sedangkan menurut ajaran Islam, anak yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan mempunyai hak untuk diberikan kebutuhan oleh orang tua seperti makan, minum, dan penanaman akidah atau keimanan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu orang tua yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi orang tua berperan dominan dalam membentuk keyakinan anak akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini orang tua sangat berperan sekali. Untuk itu, saat inilah kesempatan yang terbaik sebagai orang tua untuk mengajarkan anak agar kelak menjadi anak yang soleh dan solihah dengan mengajarkan ibadah puasa sejak dini. Mari kita cermati hal apa saja yang menjadi panduan orang tua agar kita bisa mengajarkan dan menanamkan pada anak kita. Yang pertama, kita pahami dulu dalil Al-Quran untuk mendidik anak berpuasa sejak dini itu didasarkan pada prinsip pembiasaan ibadah agar anak bertakwa. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk menjadikan generasi yang la'alakum tattaqun tidak mudah. Perlu adanya konsistensi dan peran serta dari orang tua. Nah, ini. Selanjutnya, kapan idealnya kita mendidik anak untuk berpuasa, Bapak Ibu? Nah, mendidik anak berpuasa dilakukan sejak dini. Idealnya mulai usia 6 sampai 7 tahun. Nah, selanjutnya mari kita simak metode apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, ajarkan kepada anak-anak kita berpuasa secara bertahap. Artinya, jangan langsung memaksakan anak untuk berpuasa 1 hari penuh. Lakukan secara bertahap, mulai dari puasa beberapa jam
selanjutnya naik setengah hari sampai duhur atau sesuai dengan kemampuan anak hingga akhirnya full. Puasa setengah hari itu dilakukan sejak selesai sahur hingga tengah hari, tepatnya ketika azan berkumandang. Dengan cara ini anak akan terbiasa untuk berpuasa. Setelah terbiasa setengah hari, mulai secara pelan-pelan latihlah anak berpuasa 1 hari full. Itu metode yang pertama. Yang kedua, berikan pemahaman yang tepat. Anak-anak tentu belum paham apa tujuan berpuasa. Mereka membutuhkan penjelasan dari orang tua tentang makna, manfaat, bahkan hikmah dari menjalankan puasa. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak kita. Nah, selain itu, bisa kita kenalkan dengan tradisi-tradisi yang ada selama bulan puasa, seperti ngabuburit, sahur, tadarus Al-Quran, bersedekah, sholat tarawih, dan sebagainya. Banyak sekali rangkaian-rangkaian ibadah yang dilakukan. Mirsa, selanjutnya yang ketiga, contoh dan teladan. Ini penting. Jika ingin anak terbiasa berpuasa, orang tua harus konsisten berpuasa. Berikan contoh kepada anak kita, sehingga dalam hati anak kita nanti akan muncul serangkaian pertanyaan tentang orang tua yang tidak makan dan minum. Nah, ini akan menimbulkan rasa penasaran, sehingga anak akan tertarik untuk mencoba sendiri. Itu ya. Selanjutnya yang keempat, buat sahur dan berbuka yang menyenangkan. Penting sekali. Ajak anak bangun dan libatkan anak dalam menyiapkan menu makanan favoritnya untuk berbuka. Dengan begitu bisa membangun semangat dan jadi momen sahur serta berbuka lebih istimewa. Yang kelima, alihkan perhatian dengan aktivitas seru. Bila anak sudah mulai lesu, lakukan kegiatan ringan dan menyenangkan. Banyak sekali contohnya. Mendengarkan cerita, menggambar, bermain, bernyanyi, menyiapkan takjil. Ini semuanya bisa menjadi anak-anak lupa dari rasa laparnya. Pemirsa, berikutnya yang keenam, nutrisi seimbang. Pastikan asupan gizi saat sahur dan berbuka cukup. Agar apa? Agar kebutuhan energi cairan terpenuhi dengan baik, sehingga tidak terjadi dehidrasi atau lemas berlebihan. Yang penting jangan paksakan jika anak sakit. Ini ibu-ibu semuanya. Yang terakhir, berikan apresiasi dan motivasi. Ini sangat penting kepada anak-anak kita. Berikan pujian atau hadiah atas usaha mereka, terutama saat berhasil menyelesaikan puasa, sehingga dapat meningkatkan motivasi anak untuk terus berpuasa. Ini penting sekali. Penghargaan tidak harus berupa hadiah yang besar. Bisa saja berupa pujian dengan mengatakan, kalian hebat, kalian anak soleh. Ini salah satu bentuk apresiasi yang sangat baik. Meski sederhana, namun cara ini dapat membuat anak merasa diapresiasi. Pemirsa, itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendidik anak ke depan menjadi anak yang soleh dan solihah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.